Sebelum menjadi raja, Daud diurapi oleh Samuel, dan kemudian dia mulai melayani Tuhan sesuai dengan apa yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Imamat pasal 8 menceritakan Harun menerima urapan sebelum dia mempersembahkan kurban sebagai imam. Ini menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa sebuah ministry atau pelayanan mengikuti pengurapan. Seseorang yang memiliki pelayanan di hadapan Tuhan harus terlebih dahulu menerima urapan di hadapan Tuhan. Hal ini bahkan juga terjadi pada Tuhan Yesus. Injil Lukas pasal 4 ayat 18-19 menuliskan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan terhadap orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kita dapat melihat dari firman Tuhan bahwa seseorang yang berguna di tangan Tuhan harus terlebih dahulu menerima urapan di hadapannya. Seseorang yang belum menerima urapan di hadapan Tuhan tidak dapat melayani atau bekerja untuknya. Menerima urapan dapat dengan mudah menjadi perkara lahiriah di antara anak-anak Allah. Kita cenderung untuk menghubungkan urapan dan kuasa secara bersamaan. Memang benar bahwa keduanya saling berhubungan, karena Allah mengurapi Yesus orang Nazaret dengan Roh Kudus dan kuasa. Roh Kudus dan kuasa memang berjalan bersama, dan Roh Kudus adalah kuasa Allah. Tetapi Roh Kudus yang menjadi kuasa atas manusia merupakan hasil dari urapan. Hal ini bukan tujuan utama Allah. Hal ini bukanlah yang Allah pikirkan saat mengurapi seseorang. Kita harus memahami bahwa tujuan menerima urapan bukanlah untuk berbicara dengan bahasa roh atau untuk melakukan mujizat. Tujuan urapan adalah untuk dipisahkan dan dikuduskan di hadapan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama ada banyak contoh pengurapan. Namun dalam Perjanjian Lama, pengurapan tidak dikaitkan dengan kuasa. Pengurapan hanya memiliki satu arti penting dalam Perjanjian Lama, yaitu untuk menunjukkan bahwa orang itu adalah milik Allah. Ketika kita mengatakan bahwa sebuah buku adalah milik kita, kita menempelkan label nama pada buku itu. Saat Tuhan berkata bahwa seseorang adalah miliknya, Tuhan mengurapi orang itu. Minyak urapan adalah untuk pemisahan dan pengudusan. Mengurapi seseorang berarti memisahkan seseorang bagi Allah, atau menjadikan seseorang bagi Allah untuk kekudusan. Kepemilikan mutlak Allah ini merupakan syarat utama pelayanan. Siapapun yang telah memiliki pelayanan di hadapan Allah telah dipisahkan bagi Allah. Hanya mereka yang terpisah bagi Allah yang dapat memiliki pelayanan. Hanya mereka inilah yang dapat berbagian di dalam pekerjaan Allah. Kapanpun konsekrasi berhenti, pekerjaan juga akan berhenti. Setiap kali ada perubahan dalam konsekrasi, akan ada perubahan juga di dalam pelayanan atau ministry. Setelah Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus, Allah mengakui, "Inilah anakku yang kukasihi." Pengakuan Allah ini datang sebelum Tuhan mulai bekerja. Oleh karena itu, urapan menunjukkan status kepemilikan Allah. Inilah seseorang yang dapat diklaim Allah sebagai miliknya, dan inilah seseorang yang dapat diutus dan digunakan Allah. Setelah ada urapan, kita melihat adanya kuasa. Kuasa terjadi secara spontan. Akibatnya Injil diberitakan kepada orang miskin, orang buta dicelitkan, orang yang terbelenggu dibebaskan, dan orang-orang mendengar tentang tahun rahmat Tuhan, di mana Allah menerima manusia. Allah terlebih dahulu mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuasa.
sebelum Tuhan Yesus pergi untuk melakukan hal yang baik dan menyembuhkan mereka yang ditindas oleh iblis. Allah mengurapinya dengan suatu minyak urapan. Minyak urapan ini adalah Roh Kudus. Sungguh mulia dan luar biasa bahwa Roh Kudus adalah minyak urapan atas kita dan merupakan kuasa terhadap orang lain. Bagi orang lain Roh Kudus dialami sebagai kuasa, sedangkan bagi kita, Roh Kudus adalah minyak urapan. Setiap kali minyak urapan ada atas diri kita, mereka yang berhubungan dengan kita akan menyentuh kuasa. Bila kita terpisah di hadapan Tuhan, secara spontan kita akan menjadi kuasa terhadap orang lain. Kuasa itu bukanlah hal yang pertama, melainkan hal yang kedua. Bila masalah pengudusan di hadapan Tuhan terselesaikan, secara spontan pernyataan tentang kuasa terhadap orang lain akan diselesaikan. Setiap kali ada masalah dengan persembahan diri, atau dengan kata lain ada masalah dengan terpisahnya kita bagi Tuhan, ada masalah juga dengan kuasa dan pekerjaan. Urapan membawa kuasa secara spontan. Hal ini benar dengan apa yang terjadi pada Daud dan Harun. Dalam belajar melayani Tuhan, kita sering menemukan bahwa saat kita akan membicarakan firman bagi Tuhan, urapan ada pada kita. Kita tidak perlu berbicara dengan keras atau susah payah, karena kita sadar akan adanya urapan atas diri kita. Kata-kata kita mungkin sederhana, namun kita menjadi kuat saat kita berbicara, karena kita merasakan hadirnya urapan. Saat kita merasakan hadirnya urapan, orang lain juga akan merasakan hadirnya kuasa. Di waktu lain kita juga mungkin membicarakan firman Tuhan. Kita tidak merasa adanya arti dalam pembicaraan kita, dan orang lain pun tidak merasakan hadirnya kuasa. Disinilah letak perbedaannya. Dengan urapan maka ada kuasa, dan tanpa urapan tidak ada kuasa. Urapan itu menyegarkan bagi kita, dan merupakan kuasa terhadap orang lain. 1 Yohanes 2 ayat 27 menuliskan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Cakupan ayat ini sangat luas, karena urapan mengajar kita tentang segala sesuatu. Pengajaran dari urapan sama sekali berbeda dengan pengajaran manusia. Pengajaran manusia membutuhkan banyak penalaran dan kata-kata. Akibatnya segalanya menjadi rumit. Tetapi ajaran tentang urapan itu berbeda. Ajaran urapan tidak memberitahu kita banyak hal, atau menggunakan banyak kata-kata. Urapan mengajar kita melalui kehadirannya di dalam kita. Inilah karakteristik dari urapan. Bila kita melakukan sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, kita akan memiliki urapan begitu kita bergerak, dan kita akan tahu bahwa yang kita lakukan itu benar. Bila ada sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, kita akan merasa seperti ban yang kempes begitu melakukannya. Dan kita akan tahu bahwa kita tidak melakukan hal yang benar. Urapan itu tidak mengajar kita melalui penalaran. Karena itu pikiran kita harus diubah. Karena pikiran kita jauh dari pikiran Allah. Dan kita pun tidak dapat memahami alasan Allah. Oleh karena itu, apakah kita benar atau salah didasarkan pada ada tidaknya urapan? Hal itu tidak didasarkan logis atau tidaknya suatu hal. Semua anak Tuhan harus belajar satu pelajaran, yaitu bahwa dalam mengikuti Tuhan, kita tidak boleh berlogika dengan Tuhan. Sebaliknya kita harus melihat, apakah kita memiliki kesegaran oleh urapan Roh Kudus atau tidak. Sering saat kita mempertimbangkan untuk berbuat sesuatu, kita menemukan banyak alasan baik untuk hal itu.
Tetapi saat kita memulainya, kita merasakan bahwa kita melakukannya sendiri, dan hadirat Tuhan tidak ada bersama kita. Tidak adanya urapan ini menunjukkan bahwa kita salah. Misalkan bila kita membicarakan firman dengan seseorang, dan kita tidak memiliki urapan, semakin kita berbicara, semakin kita kering dan usang, dan kita justru merasakan kekosongan di batin. Namun bila kita memiliki beban di dalam, semakin kita berbicara, semakin kita memiliki amin di dalam, dan perasaan kita pun semakin rileks. Kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Karena itu tidak ada anak Tuhan yang boleh bergerak bila tidak ada urapan. Ketika tanpa urapan, semakin kita bertindak secara lahiriah, batin kita pun semakin dingin, dan orang lain tidak dapat menyentuh apapun di dalam diri kita. Saat kita merasakan hadirnya urapan, orang lain merasakan kuasa mengalir dari kita. Urapan ini adalah pengajaran dan pengetahuan bagi kita, dan kuasa terhadap orang lain. 2 Korintus pasal 4 ayat 12 menuliskan, "Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu." Saat maut atau kematian bekerja di dalam diri kita, hayat bekerja di dalam orang lain. Saat kita mengenakan salib, menyingkirkan diri alamiah kita, maka hayat dapat tersalur kepada orang lain. Kita tidak perlu menganalisa apakah kita memiliki kuasa atau tidak. Kita hanya perlu melihat apakah ada urapan pada diri kita. Bila kita mencari kuasa di dalam diri kita sendiri, kuasa itu tidak akan pernah datang. Sebaliknya, yang kita dapatkan adalah sesuatu yang lahiriah, yang mungkin luar biasa atau sensasional. Tetapi itu bukanlah kuat kuasa rohani yang dibicarakan firman Tuhan. Sangat disayangkan bahwa beberapa anak Tuhan mencari semacam kuasa yang sensasional. Mereka mencari kuasa yang dapat mereka rasakan dan yakini. Mereka mungkin berpikir bahwa bila mereka memiliki kuasa seperti itu, mereka dapat membantu orang lain. Tetapi ini sepenuhnya salah. Yang harus kita perhatikan bukanlah kuasa, melainkan urapan. Dan apakah kita tinggal di dalam Tuhan sesuai dengan yang diajarkannya. Bila kita tidak melakukan seperti yang diajarkan oleh urapan, orang lain tidak akan dapat menyentuh hayat. Kita mungkin mengucapkan banyak kata-kata yang disukai orang lain, tetapi bila tidak ada urapan, tidak ada realitas rohani dan hayat. Saat kita memiliki urapan di hadapan Tuhan, orang lain akan secara spontan menerima bantuan, menyentuh hayat, dan menyentuh diri Tuhan sendiri. Hal lain yang harus kita perhatikan adalah bahwa urapan itu bukan untuk individu, melainkan untuk tubuh Kristus. Hal itu bukan sesuatu yang kita alami secara individu. Pengurapan yang dicurahkan ke atas kepala Harun mengalir turun ke janggut dan ujung jubahnya. Dalam kondisi ini orang melihat betapa bagus dan menyenangkannya hal ini. Oleh karena itu, kita bukan hanya harus dipimpin oleh urapan di dalam kita, tetapi juga urapan di dalam tubuh Kristus. Tuhan berdaulat mengatur segala sesuatu dan memimpin kita, dan kita tidak boleh bertindak bertentangan dengan urapan. Setelah kita benar-benar mengerti urapan, barulah kita mengerti apa yang disebut pelayanan firman, atau apa itu melayani melalui firman Tuhan. Saat urapan ada pada kita, firman Tuhan juga ada pada kita. Oleh karena itu, pelayanan kita kepada Tuhan adalah berdasarkan urapan. Tuhanlah yang mengalihkan perhatian kita pada apa yang Dia kehendaki, dan Tuhanlah yang memperlengkapi kita dengan firman, yang dengannya kita melayani Dia dan melayani anak-anak-Nya. Kita perlu dengan tulus mempersembahkan diri kepada Tuhan, karena semua pelayanan didasarkan pada terpisahnya kita bagi Tuhan. Urapan yang telah Tuhan berikan pada kita menyatakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Begitu kita memiliki urapan, kita akan merasakan bahwa diri kita adalah milik Allah. Begitu kita memiliki urapan,
kita akan sadar tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ketika kita bertindak sesuai dengan pengajaran dari urapan, orang lain akan merasakan kuasanya. Kuasa ini bukanlah suatu kuasa yang sering kita bayangkan dalam pikiran kita. Hal ini bukan dinyatakan dengan suara keras dari mimbar atau dalam mujizat dan keajaiban. Kuasa ini dinyatakan dengan orang lain menyentuh hayat saat kita melayani. Kuasa ini tidak lain adalah urapan. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga kita dapat senantiasa tinggal dalam Tuhan dan bergerak sesuai dengan pengajaran dari urapannya. Tuhan memberkati.